bagian SDM tentu akan bicara hal yang sama berulang-ulang karena ini memang harus disamakan visi misinya dari tingkat TPA sampai dengan MI. Sehingga kalau mohon maaf sekali kalau yang ibu yang kebetulan punya putrinya di TK kemudian atau mungkin di TPA mungkin ada yang putranya 4 itu ada kalau teman-teman itu ada. Jadi kok nanti di TPA ya itu lagi. Ya itulah yang harus kami sampaikan sebagai bidang SDM karena itu menjadi benang merah bahwa di ANUR ini semua program adalah mengacu satu hal, satu visi yang itu semua akan punya pola yang sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat bergabung di ANUR. Kalau yang sudah di TPA ya mungkin sudah kenal kami pengurus yayasan berkali-kali, mungkin ada Pak Hasim, ada Pak Arifin, ada Pak Setia Nugroho, ada Pak Purnomo, ada Bu Nurrahmah atau Siti Nurrahmah, ada Pak Trikun, ada Pak Arwasono dan Bu Musabihah. Itu adalah manajemen yayasan yang setiap hari sering ada gitu ya. Kalau Pak Jimin, kita mendoakan beliau adalah juga pendiri di yayasan dan sekarang sebagai pengawas juga Pak Ahmad Bajuri. Demikian juga ada Pak Amil Dinajib yang sejak dulu membantu kami di konsultan pendidikan, terutama di bidang keagamaan para guru dan juga keilmuan tentang pendidikan anak usia dini. Dan juga Bapak Bambang Nakulo Sadewo yang menjadi konsultan kami di bidang budaya, dalam hal ini batik gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, ini kalau ditanya tentang ANUR, mumpung ibu-ibu di kelompok bermain mungkin baru bergabung di ANUR. ANUR itu apa? Ya, inilah profil dari Yayasan ANUR Cahaya Umat, di mana kami membangun sekolah itu berharap untuk mewujudkan umat yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berkualitas, gitu ya. Jadi di semua misi visi program-program mesti akan ada akhlakul karimah dan berkualitas. Kemudian ini madrasah diniyah, ini ada saya tadi melihat Mas Muiz gitu ya. Mas Muiz itu juga adik kelas saya di madrasah diniyah ya, dan juga beberapa teman-teman saya ya satu angkatan di madrasah diniyah yang sudah sejak 89 gitu ya. Kemudian tahun 2003 merintis TPA di atas masjid, tahun 2006 ada TK, 2007 PAUD kita menjadi juara 1 nasional, 2008 menjadi unggulan seluruh Indonesia tingkat kabupaten, 2011 mulai merintis PAUD dan di situ ada market ya. 2015 mohon maaf belum saya ganti, ada PKBM. Alhamdulillah besok kita mau memberikan ijazah dan ijazahnya PKBM itu juga sah ya. Alhamdulillah besok 20 orang yang akan kita berikan ijazahnya dari tingkat SMA gitu ya. Jadi kita ada SD, SMP dan SMA tetapi non formal yang mereka anak-anak rata-rata putus sekolah yang kita berusaha untuk openi dan ada pembelajaran di ANUR sampai lulus gitu ya. Kemudian tahun 2017 kita dijadikan di kabupaten sebagai model sekolah berbasis prophetic parenting. 2018 akreditasi alhamdulillah dapat A. Tahun 2019 akreditasi tas kita adalah bernilai A juga. Selanjutnya ini saya cepatkan, ini adalah gedung-gedung yang nanti akan siap menanti ibu-ibu, putra-putri ibu-ibu ya. Sepanjang pandemi terima kasih para usadahku dan semua tendik yang tetap membersihkan tak kenal lelah sehingga menjaga merawat gedung-gedung ini supaya tetap bersih dan indah. Selanjutnya, sekolah kita mewujudkan PAUD bernuansa prophetic parenting. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah menghias kelas, yang insya Allah sebenarnya hadiahnya sudah dipersiapkan. Tapi karena memang saat ini baru pandemi, hadiah untuk kelas supaya lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam menghias, sehingga sekolah kita tidak hanya softwarenya, tetapi hardwarenya dalam arti luarannya juga terlihat bernuansa prophetic parenting gitu. Selanjutnya ini akhlak yang harapannya dimiliki oleh kami semua dan keluarga besar ANUR, bagaimana bisa terwujud akhlakul karimah yang zuhud, tawakal dan ikhlas. Selanjutnya ini adalah perkembangan murid-murid di ANUR. Memang di pandemi ini ada penurunan sekitar 20-30% ya, karena masa pandemi, dan semoga nanti setelah pandemi ini akan jauh lebih stabil karena biasanya murid kelompok bermain itu memang nanti di semester 2 ya Usiana dan teman-teman itu akan ada kenaikan karena
Kalau di TK itu biasanya di tahun ajaran sudah, tapi kalau di kelompok bermain biasanya tetap jalan gitu ya. Dengan maksimal tadi 50 sampai 60 gitu ya. Kemudian ini kalau MI alhamdulillah dari mulai muridnya 8, sekarang sudah 165. Kami bersyukur bahwa ini adalah titipan Allah yang perlu kami gulawentah dengan sebaik-baiknya. Semoga anak-anak ini juga nanti ke depan akan menjadi anak-anak yang bisa meneruskan di bangsa ini. Dan juga mungkin yang tidak meneruskan di MI pun adalah alumni kami yang dari PAUD. Semoga mereka juga nanti akan bisa mengembangkan bakat dan potensinya sehingga menjadi anak yang bermanfaat. Selanjutnya, ini upaya peningkatan kualitas di mana SDM Anur supaya guru-gurunya adalah saat ini baru tahsin di masa pandemi, memanfaatkan waktu-waktu di samping membuat worksheet dan juga mengevaluasi hasil anak-anak, mereka juga di sela-sela itu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kemudian harapan kita kualitas SDM di Anur anak-anak juga nanti membacanya bisa fasih-fasih. Oke, kami tidak sampai habis. Artinya nanti bisa Ibu lihat kami menggunakan metode UMI. Untuk kelompok bermain, insya Allah guru-gurunya yang ditahsin, tetapi anaknya tidak seperti kalau di IDAT. Kalau di IDAT sudah satu-satu, kalau di kelompok bermain itu dengan klasikal, tetapi lebih ke hafalannya dulu gitu ya. Sambil pengenalan Al-Quran, karena kami sudah menitipkan di flashdisk itu sebenarnya adalah Al-Quran yang memang dengan metode UMI. Harapannya kalau anak-anak itu nanti berkesinambung sampai SD atau sampai TK gitu ya, itu mereka sudah tiap hari mendengarkan itu di rumah. Dan juga kalau mungkin di MI juga nanti kemudian dilanjutkan dengan nada yang sama harapannya gitu ya. Dan dengan makhraj yang sudah benar. Ibu dan Bapak semuanya, tidak terasa kita pada revolusi industri 4.0 di mana fenomena kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan era revolusi digital itu sangat dirasa luar biasa kemajuannya. Dari mulai kita dulu punya handphone Nokia, sekarang jarang yang punya handphone Nokia, masih ingat nggih Bu nggih? Atau dulu ketika kita mau address film atau memfoto dengan Kodak, merek Kodak atau merek apa gitu ya, itu mesti hati-hati kalau nanti filmnya habis. Tapi kalau sekarang sudah cepret gitu ya. Itu. Kemudian perubahan peradaban masyarakat juga begitu. Perubahan di sendi-sendi kebudayaan, peradaban kemasyarakatan juga luar biasa, terutama di pendidikan. Kemudian terlihat betul semakin tegasnya fenomena abad kreatif, di mana menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, kooperatif, dan negara. Sehingga ini yang menjadi tantangan kita ke depan terhadap anak-anak kita, sehingga bagaimana pendidikan di Anur ini juga akan mengemas gitu ya. Selanjutnya ini adalah keterampilan yang perlu dilatihkan anak-anak. Nanti akan ada penjelasan lebih detail lagi. Ini sesuai dengan kurikulum 2013. Harapannya anak-anak itu akan bisa menghadapi di abad 21 ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mengapa Anur punya slogan cinta Al-Quran dan ilmu pengetahuan? Ya, sebagai sekolah yang punya model prophetic parenting, harapannya anak-anak nanti dari TPA itu sudah terbangun bagaimana dia cinta Al-Quran dengan diperdengarkan kalau di kelompok bermain dan di TPA gitu ya. Itu supaya mereka itu ada di hati mereka dan pikiran mereka sejak kecil tentang Al-Quran. Dengan kalau tidur mesti irama total gitu ya. Dengan tadi dari lagunya dari Umi tadi gitu ya. Kemudian cinta pengetahuan mulai dibacakan buku-buku cerita tentang sahabat, atau kalau sahabat agak jauh ya nabi-nabi dulu, karena kalau sahabat nanti akan lebih rejitnya nanti di TK gitu. Jadi ada sebuah kurikulum yang memang anak-anak itu apa sih yang harus mereka ketahui gitu ya. Kemudian Asmaul Husna itu mulai anak-anak lantunkan dengan nanti setiap hari mereka mendengarkan Ar-Rahman Maha Pengasih,
Ar-Rahim, Maha Penyayang gitu ya. Artinya setiap hari itu kalau didengarkan ternyata anak-anak kita pun bisa. Saya juga punya anak yang 2 tahun, Mumtaz, itu kalau sudah dibacakan itu dia akan mendengarkan gitu ya. Kadang dia lari kemana-mana, tapi sebenarnya dia nanti kita yakin bahwa itu anak-anak itu akan mendengarkan itu saja. Yang penting kita perdengarkan hal-hal yang baik gitu ya. Itu jadi cinta Al-Quran dan ilmu pengetahuan bagaimana itu bisa bisa terwujud untuk anak-anak kita gitu ya. Kemudian dulu calistung, bukan berarti calistung itu tidak penting, baca, tulis, hitung gitu ya. Ini juga kemampuan, namun ada hal yang saat ini juga harus diseimbangkan anak-anak supaya anak-anak kalau hanya calistung, anak-anak tidak akan bisa menjawab abad 2000 abad 21 gitu ya. Karena ini ada kemampuan-kemampuan selain itu. Sehingga mari kita tingkatkan anak-anak kita di kemampuan komunikasi. Terima kasih pada guru-guru di Anur kalau sudah memberikan apa istilahnya tugas ke anak-anak yang berupa anak-anak harus menyanyi atau anak-anak harus mengungkapkan sesuatu, itu adalah komunikasi gitu ya. Kemudian kreativitas lewat beberapa hal gitu ya. Kemudian kolaborasi, kalau dulu itu kompetitif, kalau sekarang itu kolaborasi, di mana kerjasama itu menjadi hal yang sangat penting. Nanti kalau sudah berangkat, ya tentu guru-guru akan apa istilahnya mendidik dengan model kolaborasi, bagaimana anak-anak bisa membuat proyek, membuat sesuatu hal, pamannya di tema apa, di sentra balok, pamannya begitu. Dia nanti membuat proyek apa gitu ya. Itu. Kemudian anak-anak diharapkan juga bisa berpikir kritis, ya, sehingga ini mulai dari anak-anak itu tumbuh yaitu di masa golden age, di mana di usia lahir sampai 6 tahun itu adalah 50% sendiri perkembangannya. Jika itu bisa optimal, maka itu akan menjadi pondasi landasan berikutnya. Kemudian ini keterampilan abad 21 kami ulangi tadi, kritis memecahkan masalah ya. Bagaimana dari umur 3 tahun yang saya baca di teori itu umur 3 tahun itu sebenarnya membacakan buku, kemudian berdiskusi itu seharusnya sudah terjadi ya di umur 2,5 tahun itu sudah bisa anak-anak. Sehingga ketika anak-anak itu umpamanya di umur 3 tahun itu bertanya apa, mengapa, bagaimana, tentu itu sebenarnya tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun juga begitu ya. Atau anak-anak ketika ada tugas membuat jus umpamanya begitu, ya mereka suruh mencicipi kalau ini sendoknya satu sendok itu manis belum gitu ya. Andai kata itu masih terlalu jauh, hal-hal yang sederhana ya, kita akan membuat jus, kamu pengen berapa gelas gitu ya. Jadi ada belajar takaran dengan sederhana yang sesungguhnya itu memancing mereka untuk bisa memecahkan masalah. Atau hal yang sederhana ketika itu ditanya kalau hujan adik menggunakan alat apa gitu ya. Tidak langsung seperti dulu mamanya didikte, dek kalau hujan pakai payung ya gitu ya. Itu untuk memancing kreativitas anak-anak kita gitu ya. Kemudian kolaboratif dengan nanti tugas-tugas yang berupa proyek atau mungkin di sentra itu akan ada tugas-tugas bersama-sama, ya harapannya anak-anak kita itu akan terbiasa dengan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang selanjutnya komunikatif, yaitu bagaimana berbagi ide gitu ya. Nah, mungkin yang di sini ada taksonomi Bloom ya. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tetapi kita belajar di situ bahwa di taksonomi Bloom itu ada beberapa tingkatan berpikir ya. Kalau anak-anak itu ditanya apa itu binatang apa ini, itu baru sekedar mengingat. Atau kalau kita sudah terbiasa bertanya kapan Pangeran Diponegoro itu meninggal, itu baru sebatas mengingat gitu ya. Kemudian memahami, ya coba ceritakan tentang Pangeran Diponegoro, itu baru memahami. Kemudian kalau menerapkan, ya di mana kamu bisa melihat binatang ini, itu menerapkan. Oh iya, kalau kura-kura dia ada di darat dan di laut gitu ya. Itu. Nah ternyata itu menurut ilmuwan itu masih berpikir tingkat rendah. Tetapi kalau kita belajar menganalisa, Dek, ya, coba kamu amati gitu ya, kura-kura dengan penyu itu ada bedanya enggak gitu ya, umpamanya pas temanya itu. Atau coba kamu amati binatang kelinci dengan binatang ini itu bedanya apa gitu ya. Kemudian sudah bisa menganalisa, membandingkan gitu ya. Itu adalah
anak-anak sudah ada keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Apalagi kemudian mengevaluasi dengan bentuk yang sederhana. Kalau di sini diceritakan mengapa binatang ini bukan tergolong hewan peliharaan yang baik gitu ya. Kalau memang masih tinggi lagi, pertanyaan yang sederhana ya, mengapa binatang ini kalau dia dikasihkan di laut dia mati bawahnya begitu, atau dia tidak bisa gitu ya. Nah itu mungkin hal-hal yang mudah-mudah gitu ya. Dan apalagi itu nanti kalau penerapan ya, ini menganalisa, mengevaluasi penerapan gitu ya. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu memang harus dilatihkan anak-anak sejak dini supaya mereka memiliki keterampilan abad 21 gitu ya. Selanjutnya Ibu-ibu dan Bapak semuanya, semoga kegiatan yang sudah kita lakukan itu juga memiliki pengalaman belajar ya. Jadi pengalaman belajar itu akan membuat tingkat memorisnya itu tinggi 90%. Kalau hanya dibacakan, kemudian dia hanya didengarkan, itu sebenarnya itu menjadi hal kemampuan tingkat memorinya itu rendah. Tapi kalau dia melakukan sesuatu itu tinggi. Contohnya umpamanya tugas dari gurunya menanam gitu ya, menanam tanaman apa di daerah sayuran gitu ya. Kemudian dia mengamati, dia menyirami, itu sebenarnya tingkat pengalamannya adalah tinggi. Disitulah nanti akan ada bahasa sains, bahasa matematika, itu akan terintegrasi di situ. Ya, nah hari ini kita akan nanam yuk gitu ya. Setiap hari kemudian disirami, ternyata dilihat di penggaris di situ, ternyata masih segini ya nak ya. Besok kita lihat lagi sudah tambah berapa gitu ya. Itu dengan pengalaman belajar yang real, itu anak-anak sebenarnya akan jauh lebih teringat memorinya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah ngendikanipun Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa di mana berbeda dengan zamanmu. Ya, sehingga anak-anak kita memang tidak seperti kita dulu mungkin. Kok anak-anak sekarang nggak mudah ya gitu ya. Nah nanti juga akan ada diskusi permasalahan-permasalahan anak, tapi tidak sekarang. Nanti kita akan memberikan materi-materi bersama Ustadz Ustadzah ya yang ada di bulan November nanti gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini fakta-fakta karakter bangsa. Kalau tadi bagaimana anak-anak kita bisa berpikir HOTS gitu ya, high order thinking skill. Ini juga fakta-fakta karakter bangsa bagaimana kita di pendidikan ini bisa mengurai ini. Minimal kalau ada yang mengatakan aku bermimpi untuk mengubah dunia, tetapi dunia tidak kunjung berubah. Dan aku bermimpi akan ternyata akan mengubah Indonesia, ternyata Indonesia tidak ujung berubah. Maka aku turunkan lagi untuk mengubah keluargaku, ternyata keluargaku juga nggak berubah. Maka aku turunkan standarnya, aku akan mengubah diriku. Nah, gitu ya. Ternyata yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita dengan anak-anak kita, nanti seiring waktu semuanya akan berubah, gitu ya. Itu. Ye. Sebentar ya. Selanjutnya, mengapa kondisi itu terjadi? Nah, ini adalah seorang guru Australia yang berkata, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Tentu kata-kata ini adalah untuk menguatkan yang semuanya sebenarnya penting. Hot juga penting, ya, matematika juga penting, tetapi juga ada yang penting lagi juga, yaitu karakter. Jangan sampai karakter anak-anak kita itu tidak pernah diperhatikan. Kita hanya memperhatikan di aspek kognitif, tapi lupa ada sosial emosional, ada moral, nilai, dan agama, yang itu adalah sesuatu hal yang menjadi pondasi mereka semuanya, gitu ya. Jadi itu di sana untuk membudayakan antri saja sampai berbulan-bulan supaya perilaku itu menetap tentang antri, gitu ya. Nah itu oke. Nah ini menumbuhkan dan membiasakan nilai-nilai karakter. Tentu ini sehari 2 hari, sehingga ini hanya untuk gambaran kita saja, dan ini adalah kurikulum kita nanti sampai SD gitu ya. Artinya bagaimana anak-anak bisa belajar manajemen waktu, bersabar, dari hal-hal yang kecil gitu ya. Contohnya mungkin dia minta es krim hari ini, kita bisa memberitahu, nak nanti kalau ibu sudah punya uang ya. Atau sesuatu hal kita hari itu ingin mengajarkan tentang sabar, hal yang lain, dia minta mainan, bentar ya nak, mamanya begitu. Nanti kalau, nah ini adalah mengajarkan hal-hal yang sederhana. Atau menghormati hak orang lain gitu ya.
Atau anak kita main di tempat lain pengen membawa mainannya punya orang lain. Nah, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran karakter yang kecil ya, tetapi sebenarnya itu menjadi besar kalau itu kemudian dibiasakan sejak kecil gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kondisi yang dihadapi anak-anak kita. Saya tidak menjelaskan terlalu detail, tetapi intinya itu tantangan kita di masa yang akan datang. Apakah anak-anak kita bisa menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Dan generasi anak-anak kita adalah generasi digital. Sehingga bagaimana anak-anak itu walaupun mereka itu tetap mungkin tidak bisa lepas dari HP, tetapi dia sudah tahu bagaimana mengaturnya, bagaimana HP itu tidak menguasai mereka, tapi mereka itu menguasai HP. Ini yang juga harus dilatihkan pada anak-anak kita, gitu ya. Nah, suatu saat juga nanti akan ada pembahasan tentang itu. Nah, ini keterampilan abad 21 Ibu-ibu, maka di saat ini kami baru iklan. Nanti akan ada bedah buku bersama-sama, dan Ibu tergantung minatnya masing-masing nanti. Kami menyediakan buku-buku itu secara gratis karena itu dari negara, yang Ibu nanti bisa kami kirimkan di kelompok-kelompok kecil. Ada literasi baca tulis, literasi berhitung, ada literasi teknologi, sekedap. Bentar, ngapa, Le? Bentar, Le. Oke. Ada literasi teknologi, keuangan, budaya, dan sebagainya. Sebentar, Ibu baru. Kemudian kompetensi berpikir, kreativitas, komunikasi, kolaborasi yang tadi sudah saya paparkan ya. Nah, ini hanya salah satu karena tadi Anur juga ingin anak-anak bagaimana dia punya HOTS atau high order thinking skill, tapi juga memiliki karakter. Oleh karena itu, alur pembudayaan karakter itu ternyata tidak sehari dua hari. Kalau di 10 habit itu baru sekilas, Bu. Itu baru di tataran awal. Tapi sesungguhnya itu hanya mengajari kita untuk diajarkan dan dibiasakan. Namun waktunya belum bisa konsisten. Nah, untuk konsisten ini PR-nya tergantung Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ya, kalau di Anur hanya memberikan waktu segitu, ya, tetapi sebenarnya konsisten itu tidak tahu sampai kapan. Yang penting kita akan fokus pada perilaku, umpamanya hidup bersih. Maka itu diajarkan, apa itu hidup bersih gitu ya. Baru kemudian dibiasakan. Setelah itu dilatihkan, ya. Nanti kalau menjadi kebiasaan, anak-anak itu secara tidak sadar akan melakukan. Tapi kalau belum sadar, ya berarti belum, baru terus dilatihkan. Nah, kalau akan menjadi karakter, dia sudah suka. Kayaknya ada gimana kalau kayak kita itu, kalau tempat kotor kok nggak dibersihkan tuh gimana. Itu butuh proses dan waktu. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, diajarkan, dibiasakan, dilatih itu tidak dilakukan, maka untuk menjadi kebiasaan ya juga tidak mungkin, atau menjadi karakter apalagi. Ya. Kalau sudah tahapnya 1, 2, 3, 4, 5, maka insya Allah kalau dia menjadi pemimpin, tentu dia akan membudayakan itu kepada masyarakatnya. Tetapi kalau dia itu tidak pernah jadi karakter dirinya sendiri dengan hidup bersih, maka ya mungkin ketika jadi pemimpin atau jadi mungkin di rumah, dia juga tidak akan membudayakan itu. Sehingga alur pembudayaan nilai ini yang harus kita pahami bersama di Anur, ya, dan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya sekolah saja. Dan ini menjadi PR kita di rumah masing-masing, bagaimana bisa membudayakan nilai. Ya. Selanjutnya, lenggah nak. Selanjutnya, ya ini contoh ya, membudayakan hormat dan tanggung jawab. Ya, diajarkan cerita tentang apa itu hewan. Ya, tergantung hewannya itu apa. Kalau kebetulan saya istilahnya mencoba sendiri itu kelinci gitu ya. Dibiasakan makan, mengelus-elus kelinci, dilatihkan secara konsisten. Dan ini memang belum menjadi kebiasaan, ini baru hari ke-25 ya nak ya. Hari ke-25 ya. Hari ke-25. Tetapi belum menjadi konsisten. Yang penting kita terus latihkan ini. Ya. Kita berharap nanti menjadi kebiasaan dia cinta dengan hewan, hormat dengan hewan, hormat dengan dia bertanggung jawab tentang hewan peliharaannya. Ya, jadi ini hanya cara saja dan masih banyak 1000 cara. Kemudian nanti kalau sudah dia akan menjadi karakter dan harapannya nanti bisa membudaya gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya. Contoh
ini hari ke-20 ya, bagaimana dia membersihkan kandang dan sebagainya. Tentu ini sesuai umurnya. Kalau ini karena sudah 6 tahun lebih ya tentu anak-anak kita akan kita beri tugas yang sesuai dengan umurnya gitu ya. Tapi paling enggak tadi alurnya itu kita menjadi paham bahwa alur dari karakter itu ternyata ada banyak step ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ada di Anur baru 2 ini, diajarkan dan dibiasakan. Dan untuk dikonsistenkan ini tergantung PR masing-masing di rumah. Ibu-ibu mau mengkonsistenkan tidak, tergantung ibu-ibu ya, atau bapak yang ada di rumah. Selanjutnya, nah ini adalah karakter yang ada di Jepang ya. Coba mungkin bisa mendengarkan. Sini. Kenapa ya? Sebentar Ibu, rampung. Yo. Itu namanya kamu ada masalah. Sabar. Adik nangis? Ya, benar. Ada saudara kita? Udah pulang. Kenapa? Ngambil apa? Oh. Dek Bagas sama siapa? Sama si Om sama Bentar, Adik. Nah, baik ibu-ibu, ini mungkin ada beberapa slide yang setelah ini saya tutup ya. Jadi pengalaman membentuk struktur otak dengan menghasilkan banyak koneksi. Lihat ini ibu-ibu, bapak-bapak, ketika lahir itu masih jarang ya, tergantung stimulasi. Umur 6 tahun kalau dia banyak distimulasi maka dia akan padat seperti ini ya, sinap-sinapnya. Tapi ingat kalau dia nanti tidak distimulasi, kemungkinan di 14 tahun itu akan ada pemangkasan otak ya. Dan ini dipakai atau tidak dipakai atau dipangkas, pengalaman itu mempengaruhi sifat kualitas struktur otak yang sedang berkembang. Jalur yang dipakai akan makin kuat dan jalur yang tidak pernah digunakan itu akan terpangkas. Ini sifat otak, plastisitasnya tinggi, sel saraf otak masih terus tumbuh, fungsi dan struktur otak berubah sesuai dengan yang dialami anak. Ingat, plastisitas otak bersifat kompetitif, pemenangnya adalah yang paling sering dilatih. Maka kenapa kami memberikan 2 hal, bagaimana anak-anak juga punya berpikir hot, tetapi juga karakter. Itu karena pemenangnya adalah dua-duanya, pemenangnya adalah yang paling sering dilatih nanti. Jadi kalau memang kita itu karakter juga kuat, kemudian di STEM, sains, teknologi, engineering, ya, kemudian art and matematik itu juga kuat, nanti anak-anak itu juga akan dengan latihan-latihan yang baik dia akan tersambung dan selnya akan makin cepat dan efisien. Nah, ini ibu-ibu kenapa di Anur literasi selalu didengungkan. Harapannya itu akan meningkatkan kemampuan verbal, membantu mengemukakan pikiran, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan menulis, dan meningkatkan memori. Ingat, dengan membacakan 15 menit per hari, Anda bertemu dengan lebih dari 1 juta kata dalam setahun. Ini dahsyat. Kalau kita bisa membiasakan dalam setiap hari. Maka di sekolah, program untuk membacakan setiap hari ini juga menjadi hal yang penting, apalagi di masa kelompok bermain. Nah, ini harapan kita, anak-anak kita memiliki kecerdasan itu yang tinggi tentunya. Maka mari kita lihat anak-anak kita apakah agresif, banyak menuntut, egois, atau dia sudah ada asertif, berkemauan kuat. Nah, ini yang bisa mendeteksi adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, saya untuk yang ini sekilas saja.
Nah, ini nanti adalah buku-buku yang akan kita dampingi pada wali murid. Ya, jadi yang belajar Zoom itu tidak hanya anak-anak di bulan November, orang tua akan ada paket-paket dan memilih mana yang mau dikaji. Ya, tentu dengan kelas-kelas parent yang lebih kecil untuk mendiskusikan sebuah buku. Nanti kami akan memberikan Google Form dan menawarkan ibu tertarik yang mana. Dan sudah ada jamnya. Jadi umpamanya, wah aku kok pengen belajar tentang komunikasi efektif dengan anak, maka itu sudah ada jamnya. Oh saya kok pengen belajar mendampingi anak ketika bermasalah gitu ya, itu sudah ada jamnya. Nah ini juga begitu, membantu pengasuhan positif, mengembangkan bagaimana menjadi orang tua yang hebat gitu ya. Kemudian bermain bahasa di rumah, bermain matematika, bermain sains, ini adalah hal-hal yang kita tawarkan karena buku elektroniknya ada, harapannya mungkin kalau baca sendiri memang, tapi nanti kalau kita belajar bersama-sama, harapannya akan lebih seru gitu ya, dan saling memahami dan saling memberi masukan. Oke Ibu-Ibu, sebelum saya tutup, ini adalah keluarga yang menjadi center di atas gitu ya, dari pusat pendidikan ya, peserta didik ada di sini, sehingga kalau anak-anak bisa keluarga optimal, sekolah juga optimal, masyarakat optimal, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh sehat, ceria, dan semoga betul-betul dirahmati dan diridhoi Allah. Selanjutnya jangan lupa kalau udah agak besar, anak-anak kita selalu diwejangi. Saya ingat wejangan orang tua, jangan mencuri, orang jujur tak akan ketuker, kalau intan dikubur di sebuah tanah, tetap akan menjadi intan, mamanya begitu. Ini mungkin memori yang mungkin orang tua sering sampaikan, sehingga Pak Agus Hoirudin ini sangat teringat. Nah nanti suatu saat, mungkin kalau sudah agak besar sendiri, di tingkat TK, itu kita juga akan memberi banyak wejangan pada anak-anak kita. Selanjutnya, pendidikan keluarga lebih penting dari status ekonomi. Ini ahli yang mengatakan seperti itu. Artinya buat kita termotivasi bahwa pendidikan keluarga itu menjadi hal yang sangat penting ya sebagai pondasi untuk anak-anak kita. Selanjutnya, ini yang tadi sudah diatur ke learning and innovation skill, digital literasi, career and life skill. Ini menjadi satu pondasi di abad 21. Dan anak-anak kita tentunya dibangun dengan keterampilan tersebut dengan dilandasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ibu dan Bapak semuanya di kelompok bermain saya agak lebih cepat karena anak-anaknya nanti tidak ngantuk toh Bu. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan untuk bahan diskusi tetapi untuk refleksi kita bersama, untuk refleksi satu anur gitu ya, yang nanti akan ditindaklanjuti di bulan November. Itu hanya contoh kecil yang bisa kami lakukan di rumah dan hiruk pikuk mengerjakan tugas di sekolah serta mengaji. Mungkin kalau anak-anak sudah cukup waktunya, semoga bermanfaat. Kami yakin Ibu dan Bapak sudah banyak melakukan sesuatu untuk putra-putri di rumah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, yang memiliki kemampuan menghadapi tantangan zaman, serta berakhlakul karimah, menjadi dasar berpikir, berperilaku, dan bertutur kata. Ikhtiar dan tawakal berdoa, jangan pernah lupa, karena kita adalah milik Allah, dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Usiana dan Yuli, saya agak gasik ini karena kelompok bermain ya. Besok TPA lebih gasik lagi. Saya hanya bicara 10 menit gitu. Gimana nuwun, ini saya tak ngeloni anak saya dulu. Maaf. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Usalim. Semoga dengan paparan yang disampaikan oleh Usalim bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi oleh Ustadzah Yana. Monggo Usiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya tidak menampakkan video, harapannya agar sinyalnya lebih bagus di sini karena kondisi di sini hujan. Mohon maaf sekali bahwa untuk tadi share laporannya tidak sampai tuntas. Insya Allah suatu saat nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bisa ketemu lagi. Semoga sudah tidak perlu virtual lagi dan sudah bisa bertatap muka. Selanjutnya adalah saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap ayah bunda yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara virtual parenting pada malam hari ini. Terima kasih pula atas segala bentuk partisipasi ayah bunda dalam proses pembelajaran BDR selama ini yang mungkin saja belum mampu memberikan kepuasan
terhadap ayah bunda. Selanjutnya kami terus berharap agar ayah bunda tetap istiqomah untuk membantu menstimulasi tumbuh kembang anak Ananda di rumah. Dan kita mari bersama-sama untuk berharap agar kondisi pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti dulu. Karena bagaimanapun kami pun rindu terhadap anak-anak. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada segenap keluarga Anur, baik pengurus yayasan maupun teman-teman ustadzah yang telah hadir pada virtual parenting malam hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan baik secara teknis maupun non-teknis sehingga pelaksanaan pada malam hari ini kurang maksimal. Begitu yang dapat kami sampaikan, waktu kami kembalikan kepada Us Yuliah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku makan dari mau diseteril kayaknya. Hah? Alhamdulillah, acara lain-lain sudah selesai. Terima kasih Usiana sudah melanjutkan informasi yang tadi sempat tertunda. Berhubung waktu sudah 9 kurang 15 menit, ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup pertemuan Zoom pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ada tambahan Alkes boten? Boten. Oke, tak antar lagi. Antar buat siapa? Hah? Pasiennya pindah, Pak. Oh, pindah ICU. ICU. ICU apa ICU ya, Bu Ratri itu ya? ICU. Oke. Ayah Bunda, tolong Siapa yang gerah itu, Mbak? ditampilkan, nggih? Sore tadi Foto dulu. Siapa yang gerah, Us? Pripun? Yang gerah siapa yang sakit di ICU? Tadi perawat kok, Pak. Saya ada wali yang masih di rumah sakit, Pak. Oh, gitu. Maksudnya masih kerja gitu. Nggih. Oh, iya, ampun. Oh ya, Bunda dibuka Videonya. Yuk, Usiti, Bunda Husain, Bunda Mbak Zahra, Bunda Mbak Bening, Mama Zumna, Bunda Mbak Rafania, terus siapa lagi ya? Bundanya Bunda Muntawiyah ada ya? ada. Bundanya Mas Zayan. Terus Bundanya Sofi oh iya, datang bundanya nggak Mbak Sofi boleh loh ikut. Ayahnya Zayan, Us. Oke. Mbak Ninda, yuk. Oke. Untuk mengisi kekosongan, mari ada usul lagi sama anak-anak ya. Dia masuk ya. Sudah mulai diambil Pohon yang alam dari atas bukit. Masuk mau apa ya? Kuadras kan. Oh iya, bagi ayah bunda yang mau live boleh, kalau masih mau gabung boleh. Oh iya, sampun presensi semua nggih? Presensi ini. Mas Yuli, kita sudah jadi foto. Sudah. Iya. Oke, mohon kalau mau live boleh.
sejauh pandangku lepaskan. Ditabelah nih? Oh iki. Tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung. Oh, indah pemandangan. Lewat nanti. Yuk, Am. Terus Yuli coba foto lagi, dikasih aba-aba fotonya. Oke. Sudah, oke. Terus ini kasih apa-apa, ya? 1, 2, 3. Lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apa gitu kok 1, 2, 3? Kenapa itu ya? Nah, sudah. Mewek. Sudah ngantuk Mbak Laras? Wah, itu Mas aku belum ngantuk ini. Bis. Ceria. Mama Alfa lebih semangat. Mbak Hafal. Siapa ini? Duh. Masih pakai shot. Cepat dong. Shotnya buat adek aja. Terus sangat ini. Mungkin sangat kuat. Ustawi, terima kasih motivasinya. Sama, good luck. Gimana sih? Ditampilkan satu-satu. Satu-satu saya enggak. Aha. Mana gambarnya? Apa? Pokok mulus dikelat lu. Berarti kan ayah balik nek ke ketemu kan itu ketemu di ketemu. Astagfirullah. Betul ya. Wes oh. Oh iya, burung bisa. Nek metu. Itu kasih tahu lagi. Bubuk jeruk apa ya? Rantapan kan jadi. Mas Dan, kan ya? Iya, Mas Raden. Mas Raden. Oh, Mas Raden. Oke. Ya, Bu. Ustazah. Iya, Hai, Bu. Iya. Terima kasih tadi pagi udah dikunjungi. Oh, enak pagi sama Uci. Ya. Ya, ini dah. Ustazahnya ini dah. Ya udah. Iya. Ustazah Siti,
Dadah. Udah pulang dari kemarin dulu. Iya, tadi di rumahnya ibu. Ini udah pulang. Malu. Hah? Mbak Naomi kemana? Oh ya, Ustazah. Nah, Naomi lagi malam sakit ya. Kemana? Mau kemana? Dari apa pulang? Kapan sih? Diana, Mbak Naomi kemana ini? Sepertinya di mobil. Iya. Story ini loh, story ini, story. Oh. Ini sih ah. Teman-temannya itu loh. Udah ngantuk ya. ya lu udah ngantuk. Mau bilang apa sama Ustazah? Gila. Teman-teman. Halo Diana, sudah kelihatan mukanya sekarang. Halo teman-teman. Diulang, Diana. diulang tadi pemaparannya. Besok spesial buat iya Pak. Yes, tapi kita Pamitan dulu sama Bubu. Sama. Sama Ini dia. Cari tahu ini.